Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rola Fadia Pasha. Di sini saya akan menerangkan apa sih green transportation, lalu solusi terbaik untuk lingkungannya. Di mana green transportation bergerak di sektor transportasi, merupakan salah satu penyebab utama polusi udara. Namun dengan adanya green transportation, kita dapat mengurangi dampaknya pada lingkungan. Mari kita lihat ya lebih dekat. Di sini kita bisa lihat mengapa green transportation sangat bermanfaat. Yang pertama ada mengurangi emisi karbon, yaitu green transportation menghasilkan emisi karbon yang sangat sedikit atau bahan nihil. Ini sangat membantu dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang kedua di sini ada ekonomi yang berkelanjutan, yaitu dengan teknologi yang semakin maju, green transportation dapat memberikan manfaat ekonomi yang jangka panjang dan menghasilkan pekerjaan yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada mengurangi kemacetan. Green transportation dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas karena dapat memuat lebih banyak penumpang. Dan yang terakhir ada menjaga kesehatan tubuh, seperti berjalan kaki atau bersepeda, yaitu membantu menjaga kesehatan tubuh dan membuat tubuh menjadi tetap aktif. Lalu di sini kita bisa lihat contoh green transportation di seluruh dunia. Yang pertama ada mobil listrik. Mobil listrik adalah bentuk transportasi modern yang efektif karena tidak memproduksi emisi gas buang dan dapat diisi ulang oleh listrik. Lalu yang kedua ada transportasi publik, yaitu transportasi publik seperti kereta api dan bus dapat memuat lebih banyak penumpang dan sangat efektif dalam mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan. Lalu yang ketiga ada transportasi sepeda. Transportasi sepeda tidak hanya untuk ramah lingkungan, tetapi dapat juga membantu meningkatkan kesehatan bagi tubuh. Nah, yang terakhir ada skuter listrik, yaitu skuter yang sangat efektif dalam mengurangi emisi karbon dan dapat diakses dengan mudah di era ini. Lalu di sini ada pengurangan emisi karbon di green transportation. Yang pertama ada meningkatkan teknologi baterai. Perkembangan teknologi baterai adalah kunci utama dalam mengembangkan green transportation. Lalu yang kedua ada pemakaian bahan bakar alternatif, yaitu bahan bakar alternatif seperti hidrogen dan biofuel dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil konvensional. Lalu yang ketiga ada pembuatan jaringan infrastruktur, yaitu pengembangan infrastruktur seperti jaringan pengisian daya untuk kendaraan listrik dapat membantu mempercepat penggunaan transportasi hijau. Lalu ada tantangan implementasi green transportation. Yang pertama ada mesin konvensional masih digunakan. Meskipun banyak alternatif transportasi yang tersedia, mesin konvensional masih banyak digunakan oleh masyarakat karena harganya yang lebih murah. Lalu yang kedua ada perlunya investasi. Investasi yang besar diperlukan untuk mengembangkan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk green transportation. Lalu yang terakhir ada sulitnya infrastruktur yang ada. Infrastruktur yang ada seperti bangunan dan jalan raya harus diubah untuk dapat memungkinkan green transportation dengan mudah. Lalu di sini ada pengaruh green transportation terhadap lingkungan. Apa saja sih? Yang pertama itu ada dari sisi positifnya, yaitu mengurangi emisi gas buang, lalu mengurangi kemacetan lalu lintas, dan yang terakhir yaitu menjaga kesehatan tubuh. Lalu apa sih dari sisi negatifnya? Yang pertama tuh ada membangun infrastruktur baru, yang kedua ada investasi yang besar diperlukan, lalu yang ketiga ada perubahan kebiasaan transportasi yang lama. Lalu di sini ada teknologi green transportation. Yang pertama ada mobil listrik, yaitu kendaraan yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga. Lalu yang kedua ada bus listrik.
bus yang dioperasikan dengan tenaga listrik untuk mengurangi emisi gas buang. Lalu yang ketiga ada hydrogen fuel cell vehicles, yaitu kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai sumber bahan bakar. Lalu yang terakhir ada bicycle sharing system, yaitu sistem bagi sepeda yang dapat membuat transportasi sepeda menjadi lebih mudah diakses dan masyarakat perkotaan. Lalu yang terakhir, kita tuh sebagai warga atau masyarakat Indonesia harus juga berpartisipasi untuk menyelamatkan green transportation bagi lingkungan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi hijau adalah solusi terbaik untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Mulailah dengan melakukan perubahan kecil dalam kebiasaan transportasi Anda. Mungkin sekian dari saya, Rola Fadia Pasha. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.